Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Pujiasih dari kelas B22 Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah lesson plan pendidikan agama Islam yang dirancang untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan menggunakan pendekatan berbasis multimedia. Adapun komponen media pembelajaran yang saya pakai, yang pertama video dokumenter, yang kedua infografis digital, yang ketiga PowerPoint, dan yang keempat platform interaktif. Tujuan rencana pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Yang pertama, untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Yang kedua, untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep keagamaan yang abstrak melalui visualisasi yang menarik. Yang ketiga, untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Dan yang keempat, untuk memfasilitasi siswa dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Langkah-langkah pembelajaran. Tahap yang pertama, pendahuluan, dengan durasi waktu 10 menit. Guru menyapa siswa dan membuka pembelajaran dengan salam serta doa. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dengan menanyakan apa saja contoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani dalam berdakwah. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti, dengan durasi waktu 60 menit. Tahap yang pertama, eksplorasi. Guru memutar video singkat, misalnya tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah video selesai diputar, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomentar, bertanya, atau menjelaskan apa yang telah dilihat dari video yang ditayangkan. Tahap yang kedua, elaborasi. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan terkait materi yang telah diberikan. Kemudian setiap kelompok diberikan panduan untuk menganalisis, misalnya tentang kisah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian setiap kelompok membuat presentasi sederhana dari hasil diskusinya. Tahap yang ketiga, konfirmasi, di mana guru memberikan tanggapan dan meluruskan pemahaman jika diperlukan. Langkah selanjutnya adalah penutup dengan durasi waktu 10 menit. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Kemudian guru memberikan refleksi, misalnya dengan memberikan pertanyaan. Bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam? Lalu, guru memberikan tugas mandiri atau pekerjaan rumah. Pada rencana pembelajaran multimedia ini, saya menggunakan 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian diagnostik. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Tujuannya adalah untuk menentukan materi yang perlu ditekankan dalam pembelajaran. Yang kedua, penilaian formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar siswa. Contohnya menggunakan kuis singkat, tugas individu, atau kelompok diskusi kelas. Dan yang ketiga, penilaian sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya dalam penilaian harian, ujian semester, dan tugas proyek. Tahapan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Tahap yang pertama, perencanaan. Menentukan materi yang akan dikembangkan menjadi multimedia, memahami karakteristik siswa mulai dari usia, tingkat kemampuan, dan gaya belajar. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kemudian menetapkan jadwal, sumber daya, dan anggaran. Alat dan teknologi yang digunakan, laptop dan HP, dokumen perencanaan seperti Microsoft Word. Pada tahap desain, saya membuat alur cerita atau sketsa layar untuk setiap bagian multimedia atau storyboard. Kemudian mendesain tata letak, warna, icon, dan elemen visual lainnya agar menarik dan mudah digunakan. Memilih jenis media yang akan digunakan seperti video, animasi, atau infografis. Alat dan teknologi yang saya gunakan, laptop, aplikasi Canva, serta Microsoft Word. Pada tahap pengembangan, saya membuat teks, gambar, audio, video, dan animasi yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian, mengintegrasikan berbagai elemen media menjadi satu platform. Adapun alat dan teknologi yang saya gunakan, laptop, aplikasi Canva, aplikasi Camtasia, YouTube, dan Google Drive. Pada tahap implementasi, saya melibatkan beberapa siswa untuk mencoba multimedia. kemudian menyebarluaskan melalui platform tertentu, misalnya melalui grup WhatsApp siswa.
Lalu, saya memberikan bimbingan kepada siswa dalam menggunakan multimedia. Alat dan teknologi yang digunakan, laptop, smart TV, dan juga HP. Pada tahapan yang kelima, yaitu evaluasi. Saya melakukan evaluasi melalui kuesioner, diskusi, dan asesmen. Saya menganalisis hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan multimedia, kemudian memperbaiki kekurangan berdasarkan masukan pengguna. Alat dan teknologi yang saya gunakan, laptop dan HP, Google Form, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan aplikasi WhatsApp. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia yang sudah saya lakukan di kelas. Yang pertama, menggunakan video animasi. Memutar video singkat sebagai pengantar materi untuk membangkitkan minat siswa. Menggunakan video untuk menjelaskan konsep yang sulit dipahami dengan teks. Kemudian, setelah menonton video, mengadakan diskusi untuk membahas isi video dan memperdalam pemahaman siswa. Yang kedua, menggunakan PowerPoint. Menyajikan poin-poin penting materi secara terstruktur. Menggunakan grafik atau diagram untuk memvisualisasikan data. Menampilkan gambar atau ilustrasi untuk memperkuat pemahaman konsep. Setelah siswa memahami materi melalui video dan PowerPoint, kegiatan selanjutnya adalah kuis interaktif. Biasanya, saya membuat kuis melalui aplikasi Kahoot. Banyak fitur-fitur menarik yang ditawarkan, sehingga siswa merasa pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kuis tersebut tujuannya untuk menguji pemahaman siswa setelah pembelajaran, sebagai selingan atau ice breaking di tengah pembelajaran untuk menjaga semangat siswa. Kemudian untuk mereview materi sebelum ulangan atau ujian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya memberikan penugasan dengan mode challenge di Kahoot untuk memberikan tugas di rumah. Siswa dapat mengerjakan kuis kapan saja dan di mana saja. Pengumpulan datanya di Kahoot, yang menyediakan laporan hasil pengerjaan siswa yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan belajar. Pada tahapan evaluasi, saya menggunakan Google Form untuk mengadakan ulangan harian, UTS, atau UAS secara online. Kemudian pengumpulan tugas juga menggunakan Google Form, serta analisis hasil melalui Google Form yang menyediakan rekapitulasi jawaban siswa. Dalam aspek yang perlu perbaikan, yang pertama, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, beberapa guru mungkin masih belum terbiasa atau kurang mahir dalam menggunakan berbagai jenis multimedia. Yang ketiga, penggunaan multimedia yang monoton dapat membuat siswa bosan. Yang keempat, konten multimedia yang kurang menarik atau relevan dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, sulit untuk mengukur pemahaman siswa secara mendalam hanya dengan menggunakan media multimedia. Rekomendasi dan implementasi pembelajaran menggunakan multimedia. Yang pertama, untuk sekolah. Menyediakan laboratorium komputer dengan koneksi internet yang memadai. Dan sekolah berlangganan platform pembelajaran online yang menyediakan materi pembelajaran agama Islam, interaktif, dan kuis. Untuk guru aktif mengikuti pelatihan dan workshop tentang penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap penggunaan multimedia dalam pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk siswa mengatur waktu belajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Belajar secara mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar digital dan platform pembelajaran online. Dari pembahasan materi ini, dapat kita simpulkan bahwa secara umum, pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multimedia memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efisien bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan mengintegrasikan berbagai jenis multimedia ini, pembelajaran pendidikan agama Islam akan menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan kualitas konten, ketersediaan teknologi, keterampilan guru, dan evaluasi berkelanjutan, dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah. Terima kasih telah menyimak pemaparan ini. Saya berharap presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, saran, kritik, dan masukan yang akan sangat berharga untuk perkembangan materi pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.